Pernikahan Raka dan Nadia awalnya baik-baik saja. Meski perlahan ada sesuatu yang berubah dalam sikap Raka. Ia mulai sering pulang larut malam, alasan pekerjaan selalu menjadi tamengnya. Nadia, yang selama ini setia mendukung suaminya, memilih untuk mempercayainya. Meskipun hatinya mulai dipenuhi kegelisahan namun, semuanya semakin jelas ketika suatu malam, saat Raka tertidur, Nadia melihat layar ponsel suaminya menyala dengan pesan dari seseorang bernama Tania, "Aku rindu. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Nadia terdiam. Tangannya gemetar saat membaca pesan singkat itu. Sejenak, ia ingin mengabaikannya, ingin berpikir bahwa itu hanya kesalahpahaman. Namun, rasa curiga yang telah lama ia pendam mendorongnya untuk mencari tahu lebih dalam. Beberapa hari kemudian, Nadia memutuskan untuk tidak pergi ke pasar seperti biasa. Sebaliknya, ia menunggu di rumah, menanti sesuatu yang ia sendiri belum siap untuk hadapi. Dan benar saja, saat matahari mulai tenggelam, terdengar suara mobil berhenti di depan rumahnya. Ketika pintu diketuk, Nadia menghela napas dan membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang wanita dengan riasan sempurna, rambut panjang bergelombang, dan pakaian yang mewah, Tania. Tania tampak sedikit terkejut melihat Nadia yang membuka pintu, seakan ia tidak menyangka akan bertemu langsung dengan istri sah Raka. Namun, ia segera mengendalikan ekspresinya, memasang senyum tipis penuh percaya diri. "Permisi, Anda Nadia?" Tanyanya dengan nada lembut tapi tajam. Nadia menatapnya dalam diam sebelum akhirnya mengangguk. "Ya, saya Nadia. Anda siapa?" "Saya Tania," jawabnya tanpa ragu. "Saya kekasih Raka." Kalimat itu menampar Nadia lebih keras dari yang ia duga. Meskipun sudah mencurigai adanya orang lain, mendengar pengakuan langsung seperti itu tetap saja menyakitkan. Nadia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Apa maksudmu?" Tania melipat tangan di depan dadanya. "Saya dan Raka sudah bersama selama lebih dari setahun. Saya datang ke sini bukan untuk bertengkar, tapi untuk memberitahu Anda bahwa Raka akan menceraikan Anda. Dia ingin bersama saya." Dunia Nadia seakan runtuh seketika. Rasa sakit dan kemarahan bercampur menjadi satu. Namun, ia menolak untuk memperlihatkan kelemahannya di hadapan wanita yang telah merebut suaminya. Dengan suara tenang, Nadia berkata, "Kalau begitu, kenapa kau datang ke sini? Jika Raka ingin menceraikanku, dia yang seharusnya mengatakan itu, bukan kau." Tania tersenyum sinis. "Saya hanya ingin memastikan bahwa Anda tidak akan membuat segalanya menjadi lebih sulit." Nadia menatap wanita itu dengan tatapan tajam. "Kau tidak perlu khawatir. Aku bukan tipe wanita yang memohon-mohon untuk tetap dipertahankan. Jika Raka benar-benar ingin pergi, aku akan melepaskannya." Tania tampak sedikit terkejut dengan reaksi tenang Nadia. Mungkin mengira bahwa istri sah ini akan menangis atau memohon. "Bagus," katanya, sebelum berbalik dan berjalan pergi. Nadia menutup pintu dengan perasaan hampa. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa pernikahannya hampir berakhir. Tetapi ia juga tahu satu hal, ia tidak akan hancur karena ini. Malam itu, saat Raka pulang, Nadia sudah bersiap untuk menghadapi kenyataan. Malam itu, setelah pertemuannya dengan Tania, Nadia duduk di ruang tamu, menunggu kepulangan Raka. Hatinya berdebar kencang, tetapi bukan karena takut, melainkan karena ia sudah siap menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Sekitar pukul 10 malam, suara mobil terdengar memasuki garasi. Tak lama kemudian, Raka masuk ke dalam rumah dengan wajah kelelahan. Ia terkejut saat melihat Nadia masih terjaga. "Kamu belum tidur?" tanyanya sambil meletakkan tas kerja di meja. Nadia menatap suaminya dengan mata yang penuh pertanyaan. "Aku bertemu dengan seseorang hari ini," katanya pelan. Raka tampak sedikit tegang, tetapi ia tetap berusaha bersikap biasa. "Siapa?" "Tania," jawab Nadia tanpa ragu. Raka terdiam. Rahangnya mengeras, dan dalam sekejap, ekspresi terkejutnya berubah menjadi dingin. Ia seolah sedang mencari alasan atau mungkin sedang mempertimbangkan kebohongan baru untuk disusun. "Jadi, itu benar?" Nadia bertanya lagi. Suaranya tetap tenang meskipun hatinya terasa seperti dihancurkan. Raka menghela napas dan berjalan ke arah sofa, duduk dengan tubuh yang terlihat tegang. "Ya," jawabnya akhirnya. "Aku ingin kita bercerai." Nadia menatapnya tanpa berkedip. Mendengar kata-kata itu keluar langsung dari mulut Raka, meski sudah diperingatkan oleh Tania sebelumnya, tetap saja membuat dadanya sesak. "Kenapa?" Suaranya terdengar lebih lemah dari yang ia harapkan. Raka mengusap wajahnya, tampak sedikit gelisah sebelum akhirnya berkata, "Aku merasa
kita sudah terlalu berbeda. Aku butuh seseorang yang bisa mendampingiku dalam bisnis, yang bisa mengangkat statusku. Tania bisa melakukan itu. Dia punya koneksi, dia mengerti dunia tempatku berjuang. Nadia tersenyum pahit. Jadi, aku tidak cukup baik untukmu? Karena aku hanya seorang istri yang mengurus rumah, yang menunggumu pulang setiap malam, yang mendukungmu selama ini. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, seolah mencari cara untuk menghindari tatapan istrinya. Aku mencintaimu, Raka, lanjut Nadia, suaranya lebih tegas. Tapi ternyata, itu tidak cukup untukmu. Ini bukan tentang cinta, Nadia. Raka akhirnya berbicara. Ini tentang kehidupan. Aku ingin lebih dari ini. Aku ingin seseorang yang bisa sejajar denganku. Nadia terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu untuk tetap bersamaku. Raka tampak terkejut. Ia mungkin mengira Nadia akan menangis, memohon, atau bahkan marah. Tapi wanita di hadapannya justru terlihat begitu tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dicampakkan. Aku akan menandatangani surat cerai, kata Nadia, suaranya mantap. Tapi ingat, Raka, kesetiaan itu langka. Dan begitu kau kehilangan seseorang yang benar-benar tulus padamu, kau tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap Nadia, tetapi ada sesuatu dalam hatinya yang tiba-tiba terasa tidak nyaman. Seolah-olah, untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari apa yang akan ia lepaskan. Tapi sayangnya, saat kesadaran itu datang, semuanya sudah terlambat. Beberapa bulan setelah perceraian mereka, Raka merasa puas dengan hidup barunya bersama Tania. Wanita itu selalu tampak anggun dalam setiap acara bisnis, mendampinginya dengan penuh pesona. Segalanya tampak sempurna. Setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Namun, seiring waktu berlalu, Raka mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tania memang cantik dan berkelas, tetapi ia tidak memiliki ketulusan yang pernah ia rasakan dari Nadia. Tidak ada perhatian hangat saat ia pulang larut malam, tidak ada masakan rumah yang menunggunya di meja makan, dan tidak ada percakapan sederhana yang membuatnya merasa dihargai sebagai seorang suami. Suatu malam, Raka pulang lebih awal dari biasanya. Saat masuk ke dalam rumah, ia mendengar suara Tania sedang berbicara di telepon. Aku sudah cukup lama bersamanya, suara Tania terdengar jelas. Aku hanya perlu sedikit lagi, lalu semuanya akan menjadi milikku. Setelah itu, aku bisa pergi dan hidup dengan tenang. Jantung Raka berdegup kencang. Ia melangkah masuk ruangan, membuat Tania tersentak kaget. Kau bicara dengan siapa? Tanyanya dengan suara dingin. Tania berusaha tersenyum, tetapi ekspresi wajahnya jelas menunjukkan kepanikan. Tidak, aku hanya bicara dengan teman, jangan bohong. Raka memotong, matanya menatap tajam. Jadi selama ini, kau hanya mengincar hartaku. Tania menghela napas dan akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Apa kau baru menyadarinya sekarang? Ayolah, Raka, aku memang menyukaimu, tapi tanpa uangmu, aku tidak akan bertahan di sini. Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Raka. Ia terdiam, menyesali kebodohannya. Ia telah meninggalkan Nadia, wanita yang setia dan mencintainya tanpa pamrih, demi seseorang yang hanya melihatnya sebagai dompet berjalan. Dengan hati yang gelisah, Raka mencoba mencari tahu kabar tentang Nadia. Ia terkejut saat mengetahui bahwa mantan istrinya kini telah sukses dengan bisnisnya sendiri. Wanita yang dulu ia tinggalkan karena dianggap tidak sepadan, ternyata mampu berdiri sendiri tanpa dirinya. Suatu hari, Raka memberanikan diri untuk menemui Nadia. Ia menemukan wanita itu sedang duduk di sebuah kafe, tersenyum hangat sambil berbicara dengan seorang pria yang tampak menghargainya. Raka menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk, kehilangan, penyesalan, dan kesadaran bahwa ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia ingin mendekatinya, ingin meminta maaf, ingin mengatakan bahwa ia menyesal. Tapi saat Nadia menoleh ke arahnya, ia hanya memberikan senyum kecil. Bukan senyum penuh kebencian, tetapi juga bukan senyum yang memberi harapan. Itu adalah senyum seseorang yang telah benar-benar melepaskan masa lalunya. Dan disitulah Raka sadar, kesetiaan yang ia sia-siakan tak akan pernah kembali lagi.